this YouTube channel. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Kenny. Pada kesempatan kali ini, saya akan, memberikan materi tentang mendapat manfaat dari donor darah. Oke, selanjutnya apa itu donor darah? Donor darah itu pasti udah sering didengar ya, itu sudah lazim. Donor darah adalah kegiatan mendonorkan atau menyumbangkan darah secara sukarela. Donor ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang memerlukan tambahan darah seperti penderita trauma berat yang kehilangan banyak darah, anemia, thalassemia, hemofilia, hingga leukemia. Oke, lalu bagaimana sih sejarah donor darah? Donor darah sendiri diawali dengan transfusi darah yang dilakukan oleh Richard Plower di Inggris. Jadi dia itu melakukan transfusi darah dari anjing ke anjing lain. Dan transfusi tersebut berhasil ditandai dengan anjing tersebut masih sehat. Lalu beberapa tahun kemudian, Jean-Baptiste Denis di Prancis, itu yang gambarnya sebelah kanan, dia melakukan transfusi darah pertama kali ke manusia dari domba. Nah, pasien pertama dan keduanya menimbulkan gejala yang positif, di mana dia semakin sehat, tetapi yang 3 dan keempatnya gagal. Sehingga ya dibawa ke pengadilan, lalu dilarang di negaranya. Setelah praktek donor darah ini dilarang di daerahnya Jean-Baptiste Denis, kita loncat agak jauh, yaitu pada tahun 1900, Karl Landsteiner dan rekannya menemukan 4 golongan darah. Yang pertama adalah A, B, dan C. Tapi yang C ini akhirnya diubah namanya menjadi O. Beberapa waktu kemudian, dia menemukan golongan darah yang keempat, yaitu AB. Lalu bagaimana sejarah donor darah di Indonesia? Organisasi donor darah sendiri sudah ada sejak masa penjajahan Belanda, yang nama Belandanya disingkat jadi NERKAI. Nah, tugasnya NERKAI ini untuk memberikan transfusi darah kepada korban perang dan para prajurit yang berperang. Lalu kita loncat lagi ke organisasi Palang Merah di Indonesia. Tepat 1 bulan setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 September 1945, Perhimpunan Palang Merah Indonesia berhasil dibentuk dan diketuai oleh Dr. Andus Muhammad Hatta. Nah, tugasnya ini juga kurang lebih sama. Dia melakukan kegiatan kemanusiaan untuk transfusi darah dan menolong gitu. Lalu beberapa tahun kemudian, Palang Merah Indonesia ini diakui secara internasional. Lanjut lagi. Fun fact tentang donor darah. Yang pertama adalah donor darah aman dilakukan. Nah, donor darah ini mungkin ada beberapa yang takut, tetapi donor darah ini sudah dijamin pemerintah dan sudah ada undang-undang yang mengatur tentang kesehatan. Nah, tanggung jawab untuk melakukan donor darah ini diberikan kepada PMI. Dan PMI menjamin donor darah yang aman dan prosedur yang baik. Itu diliputi dengan alat-alat yang steril dan prosedur yang benar dan tidak membahayakan. Dan juga mungkin ada beberapa yang takut karena pernah dengar mungkin donor darah itu setelah donor darah bisa pingsan, bisa mungkin ada timbul memar dan lain-lain. Tenang aja, kalaupun itu terjadi ada penanganannya. Yang kedua adalah PMI menargetkan ada 4,5 juta kantong darah yang tersedia per tahunnya. Dari data Kementerian Kesehatan sendiri, dibutuhkan setidaknya 2,5% dari jumlah penduduk Indonesia. Jadi sebenarnya sekitar hitungan kasarnya 4,9 juta sebenarnya yang dibutuhkan agar jumlahnya itu aman. Yang ketiga, 1 kantong darah dapat menyelamatkan 1-4 orang. Hal ini karena setelah donor darah tersebut akan diproses menjadi 3 bagian, yaitu sel darah merah, plasma darah, dan keping darah. Dan jumlahnya tuh bisa bervariasi, karena kalau misalnya ngambil darah itu ada pilihannya gitu, bisa 350, bisa 450, bisa lebih banyak gitu. Sehingga bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Yang keempat, darah yang hilang akan diproduksi kembali dalam 24-48 jam. Sel darah merah dalam tubuh kita setelah didonorkan pasti akan kekurangan. Tetapi tenang saja, karena darah tersebut akan diproduksi kembali dalam waktu yang cepat. Oke, fun fact terakhir. Mungkin
teman-teman di sini pernah lihat tabel ini ya, waktu dulu belajar di SMA atau di SMP. Ini adalah penggolongan darah ABO, di mana AB itu bisa menerima semua golongan darah lain, dan O itu bisa donor ke semua golongan darah lain, atau disebut donor universal dan resipien universal. Tapi menurut para ahli, tabel ini tuh masih kurang tepat. Jadi disarankan jika melakukan donor atau menerima donor dari golongan darah yang sama dan dari resus yang sama. Lalu kenapa sih kita harus donor darah? Selain dampaknya untuk orang lain, kita bisa menolong orang lain, ada juga dampak untuk diri kita sendiri. Yang pertama adalah mengurangi kadar kolesterol jahat atau LDL dan trigliserida. Dengan rendahnya kadar kolesterol, plak-plak lemak yang ada di pembuluh darah pasti akan lebih dikurangi, bisa diminimalisir sehingga peredaran darah dapat lebih lancar. Lalu dapat menjaga kesehatan jantung dan mengurangi resiko kanker. Dengan peredaran darah yang baik, tentu saja organ-organ juga dapat berjalan dengan baik termasuk jantung. Lalu dapat mengurangi resiko kanker. Hal ini biasanya itu kanker itu disebabkan oleh radikal bebas yang menempel di pembuluh darah. Jika pembuluh darahnya lancar, maka resiko kanker bisa dikurangi. Lalu yang ketiga, ada meningkatkan produksi sel darah merah baru. Setelah sel darah kita diambil, saat donor, sumsum tulang belakang akan memproduksi darah merah yang baru. Hal ini dapat bermanfaat karena sel-sel darah merah tersebut berfungsi untuk mengikat oksigen dengan hemoglobin yang dimilikinya. Lalu yang keempat, ada deteksi penyakit menular. Saat kita donor darah kita ini tidak langsung diproses atau tidak langsung diberikan kepada orang yang membutuhkan, melainkan akan dites dulu di lab. Nah, dites di lab ini tentu saja untuk mencegah penyakit menular yang bisa ditularkan melalui darah tersebut. Sehingga kalau kita donor darah, bisa sekalian juga melakukan cek secara gratis gitu. Tentang penyakit penular misalnya HIV dan lain-lain. Ada juga hepatitis B dan C kalau nggak salah. Dan masih banyak lagi. Yang kelima, bisa membantu menjaga kesehatan mental. Mungkin ini agak nggak masuk akal ya, karena donor darah itu kan secara fisik ya, darah yang diambil, tapi menjaga kesehatan mental. Hal ini bisa terjadi karena jika kita melakukan donor darah, hal tersebut akan memancing diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena donor darah itu kita rasa baik, sehingga kita akan terpancing untuk melakukan hal-hal baik lainnya. Selain itu, kita juga dapat menjaga pola hidup sehat, karena kita tuh tergerak untuk bisa donor darah lagi, sedangkan donor darah itu memerlukan tubuh yang sehat. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, syarat untuk donor darah. Jika untuk ingin donor darah, kita harus berusia minimal 17 tahun sampai 60 tahun. Untuk baru yang pertama kali donor darah. Lalu sedang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Lalu ada pendonor yang berusia 60 tahun atau lebih, dari 65 tahun, perlu mendapatkan perhatian khusus. Lalu memiliki tekanan darah yang normal, yaitu 100/70 sampai 150/80. Lalu suhu tubuh berkisar antara 36,6 sampai 37,5 derajat Celcius. Lalu denyut nadi berkisar antara 50 sampai 100 kali per menit, berat badan minimal 45 kg, kadar hemoglobin normal sekitar 12,5 sampai 17 gram per desiliter, dan tidak lebih dari 20 gram per desiliter. Bersedia mendonorkan darah secara sukarela dibuktikan dengan mengisi formulir persetujuan. Lalu jarak waktu dari donor terakhir minimal 3 bulan. Lalu ada juga kondisi yang tidak memungkinkan untuk donor darah, yaitu sedang menderita penyakit misalnya flu, pilek, sakit tenggorokan, gastroenteritis, atau penyakit infeksi lainnya. Menderita penyakit tertentu seperti jantung, diabetes, hingga serta gangguan paru-paru dan fungsi ginjal. Wanita yang sedang menstruasi, hamil atau menyusui, menderita epilepsi, memiliki riwayat sering kejang, menderita tekanan darah tinggi, menderita penyakit kelainan darah seperti hemofilia, kecanduan minuman keras, positif narkoba, atau riwayat menggunakan jarum suntik bagi pengguna narkoba, baru saja membuat tato atau tindik badan,
tidak dapat mendonorkan darah selama 6 bulan sejak dilakukannya prosedur. Jadi setelah 6 bulan masih boleh. Lalu mengonsumsi obat-obatan tertentu, mungkin seperti pengencer darah dan lain-lain, menderita penyakit menular lewat cairan tubuh seperti hepatitis B, sifilis, dan HIV. Riwayat berpergian ke daerah endemik infeksi yang ditularkan oleh nyamuk seperti malaria, demam berdarah, dan virus Zika. Semua hal-hal ini dan aktivitas ini nanti akan ditanyakan di formulir sebelum mendaftar. Lalu kapan waktu yang tepat untuk kita donor darah? Minimal 3 bulan sekali untuk pria dan minimal 4 bulan sekali untuk wanita. Jadi di atas bulan itu bisa. Selanjutnya, persiapan donor darah. Yang pertama ada mengonsumsi makanan sehat dan mencukupi asupan nutrisi, seperti protein, zat besi, dan vitamin C. Lalu yang kedua ada memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan mengonsumsi air putih. Dua ini adalah biasa yang paling dibutuhkan, yang paling penting. Jadi sebelum donor darah harus makan dulu dan minum dulu yang banyak. Berikutnya adalah tidak melakukan aktivitas fisik atau olahraga yang berat. Yang keempat, tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Lalu jika kita sudah ingin donor darah, di mana sih tempat untuk donor darah? Tempat donor darah yang paling umum, yang paling sering membuka praktik donor darah, tentu saja di kantor unit donor darah di Palang Merah Indonesia dimanapun itu. Di gambar yang kiri, saya mencontohkan di unit Kabupaten Tangerang. Lalu ada juga di tempat umum. Biasanya ada banner atau ada informasi melalui media donor darah di tempat umum, misalnya mall, tempat ibadah, kampus, dan lain-lain. Lalu jika kita sudah ingin donor darah dan sudah datang ke tempatnya, bagaimana sih prosedur bisa sampai ke tangan penerima? Pertama kita akan datang ke tempat donor darah sesuai waktu yang ditentukan. Karena tempat donor darah ini biasa tuh nggak buka lama gitu, biasa cuma 4 jam mungkin paling maksimal. Lalu pertama kita akan mengisi formulir yang berkaitan dengan data diri dan aktivitas yang dilakukan selama tempo waktu tertentu di masa lalu, misalnya pergi ke luar negeri dan lain-lain tadi. Lalu yang tiga, ada pemeriksaan fisik dan pengecekan bahwa pendonor memenuhi syarat. Biasa yang paling sering dilakukan itu adalah 3, timbang berat badan, yang kedua itu cek tensi darah, yang ketiga itu cek HB, cek kadar hemoglobin. Nanti akan disuntik terus ada dicek gitu lah. Selanjutnya adalah proses pengambilan darah dengan memasukkan jarum steril ke pembuluh darah vena di lengan pendonor. Jumlah yang diambil bervariasi, ada yang sebanyak 350 cc, 450 cc, atau 500 cc. Biasanya untuk yang pertama kali donor darah akan diambilnya 350 cc dulu. Lalu darah yang diambil akan diuji dan diproses lebih lanjut. Diuji itu untuk memastikan darah tersebut aman dan sudah steril dari penyakit-penyakit. Lalu akan diproses, tadi akan dipecah menjadi 3 bagian dan akan diberikan ke penerima sesuai dengan kebutuhannya. Darah yang sudah diproses tersebut akan dikirimkan ke rumah sakit yang membutuhkan. Selanjutnya, darah akan diberikan pada pasien yang membutuhkan. Berikutnya, saya ingin berbagi tentang sebuah aplikasi yang bernama Sidoni, Sistem Informasi Donor Darah Indonesia. Aplikasi ini bisa di-download di iOS dan di Play Store secara gratis. Saya dulu itu memiliki sebuah kesulitan di mana saya itu bingung kalau mau donor darah tuh di mana sesuai hari yang saya pengen gitu. Misalnya besok saya mau donor darah, tapi nggak dapat info nih besok ada di mana. Nah, melalui aplikasi ini, saya bisa menemukan jadwal donor darah sesuai dengan hari yang saya inginkan. Tetapi dari yang saya ketahui, aplikasi ini masih terbatas di daerah Kabupaten Tangerang saja. Aplikasi ini sebenarnya juga memiliki banyak fitur, misalnya mengetahui rumah sakit, informasi tentang rumah sakit, terus dari rumah sakit tersebut juga ada informasi tentang dokter, mulai dari jadwalnya dan lain-lain. Lalu ada juga informasi tentang ambulans yang bisa diakses di daerah Kabupaten Tangerang sih harusnya. Jadi saya menyarankan kalau misalnya mau donor dan
domisilinya di Kabupaten Tangerang bisa download dulu aplikasi ini. Selain itu, melalui aplikasi ini, kalau yang pernah donor darah dulu mungkin pernah lihat ya, kartu donor darah itu yang kayak STNK gitu yang panjang, dan dia itu sebenarnya mudah hilang. Nah, melalui aplikasi ini kita nggak perlu lagi kartu donor darah karena sudah tersimpan secara digital. Selain itu, zaman dulu formulir tuh kayak ada satu HVS besar gitu yang harus kita isi. Nah, melalui aplikasi ini kita juga tinggal klik-klik saja gitu. Misalnya kondisinya sehat atau tidak, iya atau tidak, gitu-gitu doang. Jadi sangat memudahkan dan harus download aplikasi ini. Berikutnya adalah referensi yang saya ambil untuk pembuatan materi PPT ini. Sebagai penutup, saya akan memberikan ini adalah slogan PMI, yaitu setetes darah kita, nyawa bagi sesama. Jadi melalui presentasi ini diharapkan mungkin ada beberapa rekan-rekan yang tergerak untuk melakukan donor darah. Karena donor darah itu dibutuhkan untuk semua golongan darah tetap dibutuhkan gitu. Apalagi yang agak langka mungkin ya, misalnya resusnya negatif atau mungkin golongan darahnya AB dan lain-lain. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan kalau ada salah-salah kata atau apapun itu saya minta maaf. Silahkan bisa dilanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih. Oke, thank you. Selamat pagi. Pertama-tama, thank you Kenny. Materinya ini bagus banget. Aku cuma tahu aslinya awalnya ya donor darah, ya penting, bagus gitu ya. Ini lebih detail lagi. Tapi jujur kalau dari cerita aku sendiri, aku belum pernah donor darah, walaupun udah lebih dari 17 tahun. Karena aku sendiri lumayan takut sih, kayak emang badan gede tapi takut sama jarum gitu ya. Jadi kalau ambil darah aja, kalau lagi sakit gitu aja udah kayak tersiksa gitu lah. Jadi untuk donor darah sendiri aku belum ada keinginan sih aslinya. Emang pengen suatu saat pengen coba. Kayaknya kalau emang lagi ini aja deh, kayak lagi ada panggilan atau apa gitu kali ya. Karena dari aku sendiri emang lumayan takut sih sama jarum gitu. Oke deh, mungkin dari aku segitu aja. Karena tapi materi bagus sih, aku lumayan ini ya, ternyata ada aplikasi juga yang ngebantu gitu. Ya, thank you Kenny untuk inspirasinya. Selama ini gue pernah beberapa kali donor darah karena memang ikut temen dan syaratnya banyak ya tadi ya. Perlu pastiin lu tidur dengan cukup, tekanan darah lu oke dan sebagainya. Cuma bener tadi gue satu frekuensi sama Jeta. Awalnya gue takut banget sama jarum, tapi mungkin di sini gue pengen menginspirasi Jeta. Kalau benar yang dikatakan Kenny itu sakit cekit-cekitnya di awal dan itu nggak berasa banget sih. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih takut jarum, melihat benefit tadi yang dijelasin sama Kenny terhadap tubuh kita ya, itu men-trigger untuk reproduksi darah baru yang lebih sehat. Mungkin bisa dikonsider deh ketakutan kalian itu, karena awalnya gue yang setakut itu bisa ternyata nggak ada apa-apanya ya ternyata sakitnya. Mungkin thank you Kenny untuk penjelasan dan inspirasinya sangat clear. Yuk teman-teman coba donor darah secara rutin. Dan setahu gue kayaknya ada ini nggak sih? Kan kita tiap donor darah itu dapat dicap. Kita kan punya kartu terus dicap. Terus kalau kamu udah donor darah per 100 kali atau apa itu kalau nggak salah ada dikasih sertifikat atau penghargaan atau apa gitu ya. Mungkin itu dari benar ya. ini tahukah? Nah, dulu kan dicap ya. Kalau sekarang tuh pakai aplikasi namanya ada dapat badge gitu. Jadi kayak ada bronze, silver dan lain-lain. Minimal itu 10 kalau nggak salah untuk dapat terbuka aplikasinya. Ada benefitnya apa nggak Ken? Untuk yang terbaru di aplikasi gue belum update. Kalau yang dulu itu setahu aku kalau dia udah berapa kali itu bisa didahuluin atau apa gitu kalau membutuhkan darah ya. Jadi kalau ya benar. kalau membutuhkan darah terus kita nunjukin kita sering donor darah tuh bisa didahulukan atau gimana gitu. Oke. Jadi sewaktu-waktu misalkan kita butuh dan stok darahnya terbatas, kita bisa dapat prioritas lah ya. Iya, itu setahu aku. Iya, dan pastinya guys, benefit paling minimal ya, itu kita dapat snack after donor darah. Oh iya, benar. Setelah donor darah tuh makanan dan minuman tuh, bergizi. betul.
Biasa setelah donor darah itu orang tuh belum langsung bertenaga gitu, kayak agak mungkin ada beberapa orang yang lemes gitu. Jadi dikasih makanan biasa ada susu sama biskuit sama penambah darah. Nah, Sama biskuit bubur itu kacang hijau, tergantung ah, siapa yang penyelenggara. betul betul betul. Kalau kalau mungkin yang di APL ada yang tinggal di sekitar APL ya itu sering banget tuh di lantai 3 mereka gue lupa di lantai berapa pokoknya di APL atau Central Park karena gue dulu kerja di sana selain dari makanan dan itu biasanya mereka bagi-bagi voucher misalkan voucher Hokben atau voucher apa gitu jadi mungkin boleh dicek-cek. Oke dari gue itu aja mungkin ya teman-teman bisa mulai dikonsider lah untuk kesehatan bersama. Thank you Kenny. Oke, thank you Kak. Ya, sorry, dari saya mungkin ada mau sharing dikit aja boleh nggak ya? Iya silakan boleh Kak. Boleh. Ya, pertama-tama thank you ya Kenny atas materinya. Jadi dari saya mau sharing dikit aja ini tentang donor darah ya. Jadi sebenarnya saya tadi kebalikan dari Kak Weni ya, di mana Kak Weni kan tadi ada sedikit anemik ya. Kalau saya ini bukan tekanan darah tinggi, tapi untuk hemoglobinnya untuk sel darah merahnya itu lebih tinggi dari biasanya. Jadi memang disarankan dari dokter itu untuk kalau bisa ya sering-sering donor darah untuk mengurangi sel darah merahnya itu doang sih sebenarnya. Tapi ya disarankan untuk sebisa mungkin rutin donor darah. Dan kalau misalnya itu saya nggak rutin, resikonya itu nanti saya bisa tiba-tiba stroke. Kalau misalnya saya kebanyakan olahraga gitu, nanti bisa tiba-tiba badan saya kejang dan susah nafas gitu. Jadi untuk saya pribadi juga selain beberapa benefit yang tadi sudah di-mention, ada benefit lebihnya ya kalau untuk saya ya untuk memang balik lagi untuk kesehatan tapi ya spesifik bagi saya sendiri untuk tekanan darah bukan tekanan darah ya tekanan sel darah merahnya itu sih. Mungkin sekian aja sih dari saya. Thank you ya. Thank you sharingnya ya. Ya.